Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wazzi' benar ini, wazzi' bi'aunillahi waqtaka wasrifan. Halaman berapa? 21. Wazzi' bi'aunillahi waqtaka wasrifan kullan bima huwa la'iqun mutabattilah. Wazzi' bagi-bagilah olehmu, aturlah olehmu dengan memohon pertolongan Allah, waqtaka akan waktumu, wasrifan dan daya gunakanlah olehmu, kullan akan semua waktumu, bima huwa laikun dengan sesuatu yang dia itu layak, mutabattila padahal tekun ibadah, padahal tekun ibadah. Wallahu a'lamu bissawab. Segini aja, jangan banyak-banyak. Indrayan. Saudara sekalian yang mulia, semua kita pengen bahagia. Tidak ada di antara kita yang ingin hidupnya sengsara. Untuk menuju sebuah keinginan itu, kita harus mencontoh, mengikuti serta menapaki jalan-jalan ulama salaf, jalan-jalan kaum salihin yang mengikuti para anbiya dan al-mursalin, dan mengikuti Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal kajian kita dijelaskan man rama an yasluk tariqal awliya falyahfazun hadhil wasaya amila. Barang siapa yang ingin menempuh, menapaki jalan-jalan para kekasih Allah, maka hendaklah dia menjaga 9 wasiat yang ada dalam kitab ini. Di antaranya adalah hifdzul awqat. Di antara wasiat itu, pandai-pandailah menjaga waktu. Pertemuan sebelumnya dijelaskan, Tuan Musonif perintahkan kita untuk mendayagunakan seluruh waktu kita untuk taat kepada Allah. Bagaimana waktu kita digunakan untuk ibadah kepada Allah? Jangan sampai kita enggak digunakan ibadah. Timbul pertanyaan dalam diri kita yang ngaji nih, kira-kira saudara mampu enggak seumur hidup tidak berbuat dosa? Mampu enggak? Enggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak tugasi seseorang kecuali yang mampu. Kalau nggak mampu nggak apa-apa.
Pertanyaan berikutnya, bila seumur hidup enggak mampu, setahun aja enggak berbuat dosa, mampu enggak? Hah? Enggak juga. Gitu. Ya baik dah. Hah? Enggak bisa juga setahun enggak? Iya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak tugasi bila enggak mampu, enggak apa-apa. Kalau setahun enggak mampu, sebulan aja enggak berbuat dosa, mampu enggak? Sebulan. Hah? Halo, sebulan? Enggak juga? Enggak apa-apa. Kalau enggak mampu, enggak dipaksa. Agama ini enggak ada paksaan. Sebulan enggak mampu, enggak apa-apa. Kalau dirasa sebulan enggak mampu berbuat dosa, seminggu aja. Dalam seminggu tuh enggak berbuat dosa, bisa enggak? Mampu enggak? Seminggu? Hah? Enggak mampu juga seminggu. Sehari dah, dari pagi ketemu pagi lagi tuh sehari enggak berbuat dosa sama sekali, mampu enggak? Sehari enggak berbuat dosa, mampu enggak? Sehari enggak mampu juga. Baik, saya mau nanya terakhir aja dah. Saya biar enggak panjang nanyanya, karena jawabnya enggak mulu, bingung juga mas saya nanya. Semenit tidak berbuat dosa, mampu enggak? Hah? Semenit? Halo, kedengeran nggak ini? Semenit enggak berbuat dosa, mampu enggak? Mampu, baik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak tugasi kita kecuali yang kita mampu. Semenit mampu? Baik. Saudara, yang namanya sehari itu kumpulan dari semenit. Semenit tuh kalau sampai 60 menit itu sejam. 60 ini nih, kalau sampai 24 dikali 24 itu sehari. Bila semenit mampu, maka semenit lagi sama semenit, semenit lagi sama semenit, semenit lagi sama semenit, sampai 60 menit. Itu berarti 1 jam. 60 ini semenit sampai 24 jam, sama dengan sehari. Begitu sampai seminggu, sampai setahun, sampai seumur hidup bisa. Karena yang namanya seumur hidup itu gumpalan dari semenit. Bila semenit bisa, semenit lagi dijaga juga dong. Kalau semenit bisa tadi, menit lagi dijaga lagi, menit lagi dijaga lagi, menit lagi dijaga lagi, kan bisa. Menit lagi dijaga lagi, menit lagi dijaga, kan semenit bisa. Maka kalau dijaga terus itu sehari, dijaga terus itu seminggu, dijaga terus itu sebulan, dijaga terus itu setahun, dijaga terus itu seumur hidup. Itu gumpulan seumur hidup itu dari 1 menit yang saudara mampu, dan itu dituntut oleh Allah. Begitu dituntut orang semenit mampu, dan menit berikutnya bukan menit tadi bisa, sekarang juga bisa, kan sama semenit juga. Dan seumur hidup itu kumpulan dari menit demi menit. Ini bener apa kagak? Bener apa kagak? Bener apa kagak? Seumur hidup itu kumpulan dari menit ke menit. Berarti semenit mampu, seumur hidup mampu. Caranya hifdzul awqat,
menjaga menit. Yang saudara mampu, dijaga aja menit demi menit, dijaga. Dia sebenarnya ini jangan sampai melotot kagak ngerti ini. Apa ya? Lo takut? Bagaimana takut? Lah semenit bisa. Dek, hah? Gimana? Kalau nggak sengaja kan bukan maksiat namanya, gitu. Yang nggak sengaja itu bukan maksiat, begitu. Yang nggak sengaja mah jangan disebut. Innallaha qad tajawaza an ummati minal khata'i wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah tidak hitung dari umatku, salah dia, lupa dia, nggak sengaja dia, terpaksa dia, tak dicatat. Kenapa mereka wali-waliullah itu bisa? Kenapa lagi nih? Waliullah itu bisa. Mereka mahfuz, terpelihara waktunya, menit demi menit. Nabi maksum, terjaga dari salah. Kenapa? Karena hifdzul awqat, menjaga waktu demi waktu. Dan waktu itu, umur adalah gumpalan menit demi menit. Yang mana kayak gumpalan es, dipakai habis, enggak dipakai habis. Dipakai ibadah habis, enggak dipakai ibadah, dipakai maksiat habis. Semuanya habis. Dan umur terus berjalan, waktu terus berjalan, tiada henti sampai batas ila ajalin musamma. Maka kiai kita, bagaimana seorang hamba Allah harus menjaga menit demi menitnya untuk berbuat sesuatu yang di sana ada ridho Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar supaya menit demi menit punya makna dan punya arti? Bagaimana kiat-kiatnya, tips-tipsnya agar supaya waktu demi waktu berharga? Orang barat, the time is money, begitu orang barat gitu. Dan kita bukan sekedar waktu adalah uang. Begitu uang bisa dicari, hilang, bisa balik lagi. Waktu yang hilang nggak bisa balik lagi. Beda dengan uang. Begitu. Bagaimana tipnya, bagaimana kiatnya, bagaimana caranya agar supaya waktu kita terjaga, sehingga waktu kita bermutu, masa kita punya makna di mata Allah. Maka kiatnya kata yai kita, wazzi' bi'aunillahi waqtaka wasrifan kullan bima huwa laikun mutabattila. Ini adalah kiat-kiat bagaimana kita harus mengontrol waktu, bagaimana kita harus menjaga waktu, bagaimana kita harus memanage waktu. Sebab di sini keberuntungan dan kesialan kita. Maka Al-Quran menasihati, wal asri innal insana lafi khusrin. Insan yang bagaimana? Insan yang tidak mengerti wal asri, yang lafi khusrin. Tapi insan yang mengerti wal asri itu lafi falah, sungguh dalam keberuntungan. Lafil fauz, sungguh di dalam kebahagiaan. Kalau mengerti waktu, bagaimana supaya waktu kita bermutu? Bagaimana supaya waktu kita berarti? Bagaimana supaya masa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita punya makna dan punya arti? Kiatnya wazir,
bi'aunillahi waqtaka wasrifan kullan bima huwa laiqun mutabaddila. Atur, alokasikan waktu-waktu kita, dikasih schedule yang benar. Jam sekian sampai jam sekian begini, jam sekian sampai jam sekian begini, jam sekian sampai jam sekian begini. Hari Sabtu pada dohor nerima tamu sampai jam 5, jam 4 usir-usirin fake sampai tanggal 5 paling gak telatnya, fake usirin udah mau jam 5 begitu. Ini harus diatur waktunya. Tanpa diatur waktu nggak bisa. Caranya wazzi', atur, bagi-bagi. Mancing kapan, hari apa, jam berapa, dari jam berapa, catat. Begitu. Ngaji jam berapa, jam berapa, catat. Biar nggak terhambur-hambur. Berangkat ke kantor jam berapa, pulang kantor jam berapa, begitu. Terus ininya bagaimana, habis ini ngerjain apa, habis subuh baca zikir apa, dohor apa, maghrib apa, isya apa, subuh apa, ada semuanya dibagi. Kapan kita orang ngaji, kapan kita orang baca Quran, kapan kita orang sama keluarga bercengkrama, kapan kita orang atur waktu. Sebab waktu kalau nggak kita atur, dia ngatur kita. Habis waktu kita gitu. Tahu-tahu kita mati tanpa ada amal, tahu-tahu kita mati belum keburu taubat. Kenapa? Karena kita nggak mengatur waktu. Atur dong waktu. Mohon maaf, boleh tanya sama teman-teman kita yang PNS gitu, yang PNS sekarang udah umur 50-an begitu. Aduh, berapa PNS pensiunnya? 55, 58 kalau guru. Oh, 60 kalau guru, 60. Sekarang umurnya udah 59. Dia bingung, ini bagaimana ini mau pensiun, bagaimana ini, apa yang harus kerjakan, bagaimana ini, bagaimana ini. Kenapa dia kayak begitu stres? Penyebabnya satu, tidak mengerti memanfaatkan waktu. Begitu. Kenapa dia stres? Kan dari dia masuk, dia kagak bakalan diterima jadi PNS kalau nggak ada yang pensiun, nggak ada lowongan. Ada lowongan, ada yang pensiun, ada lowongan, maka kita masuk, diterima. Dari awal jadi PNS udah ada undang-undangnya. Anda berhenti tahun 60. Kenapa Anda gak manage dulu, hura-hura mau pensiun baru berbenah? Ini salah Anda. Begitu. Kurang pandai memanage waktu, stres, itu salah hati. Bagaimana mengelola? Sebab teman kita udah pensiun 20 tahun yang lalu, tenang, nyantai, udah pensiun 20 tahun yang lalu. Kita udah pensiun belum? Belum. Berapa tahun lagi? Setahun. Belum. Orang yang udah pensiun 20 tahun biasa aja, masih hidup, makan 3 kali, itu belum termasuk bakso, belum termasuk mie ayam, belum termasuk batagor, siomay, belum. Itu yang udah pensiun. Masa kita yang masih setahun lagi stres? Bermasalah pada waktunya, bermasalah. Dianggap kerja terus, nyantai-nyantai, dianggap gulung sama Allah dengan COVID. Habis dia nyalain Allah. Gue udah baca Quran, gue udah duha, gue ini ngapa dagang gue rugi, nyalain Allah. Waktu kurang di manage. Lihat orang-orang sukses. Ada nggak orang sukses yang waktunya dibuang begitu saja? Nggak mau dia, nggak mau. Kenapa mereka lewat tol, lewat apa, mahal. Apalagi tol Kunciran, mahal banget. Begitu. Bang Oji, bener nggak? Mahal. Tuh kata Bang Oji pun kata saya. Tuh begitu, mahal. Tapi kenapa dilalui juga? Waktu lebih mahal daripada duit. Begitu. Ini lancar. Gitu. Akan sampai di tempat jam sekian. Kalau di sini macet, lama, biarin. Buang duit nggak apa-apa, yang penting nggak hilang waktu.
Ini orang sukses namanya. Begitu. Waktu yang harus dipikir. Waktu. Begitu. Waktu. Dan kita waktu terus berjalan. Begitu. Ramadan demi Ramadan kita ngalami. Terus apa perubahan apa? Dengan kita ketemu dengan Ramadan, ibadah Ramadan, apa yang kita senengin? Apa yang kita perbuat? Enggak ada. Namanya hidup ini tidak ada diatur. Berjalan apa adanya. Enggak bisa. Semuanya harus di-manage. Semuanya dari awal di-manage. Jangan nyantai-nyantai. Begitu. Udah mau habis aja masa berhenti jadi penguasa. Udah bingung, ini bagaimana ini? Apa kudu ditambah aja? Karena kurang ngatur waktu. Begitu. Atur waktu. Yang dulu juga berhenti juga, biasa aja. Atur waktu sebaik-baiknya. Kita nggak mau ngomongin orang. Gitu, nggak mau. Ini bukan orang juga, bukan. Ini orang bukan. Orang. Kalau gitu kita ngomongin orang dah. Begitu. Kalau ini orang juga. Kita harus bisa ngatur waktu. Caranya bi'aunillah, minta pertolongan Allah. Wazin waktu, atur, manage, alokasikan waktu-waktumu, pretelin, gunain. Jam sekian ngerjain anak, jam sekian ngerjain anak, jam sekian ngerjain anak, jam sekian main WA, jam sekian ngaji, jam sekian ngobrol-ngobrol, jam sekian boleh canda nih, canda boleh canda, apa aja silakan. Begitu. Diatur, dibuat wirid. Aktivitas wirid itu aktivitas apa yang dibuat dan berkah. Teman-teman kita kerja juga, kerja di kantoran. Begitu, mana menjadi tukang masak kopi, repot. Tapi keburu ngaji lah kita, kerja kagak, nganggur ngaji kagak. Kan sama 24 jam sehari semalamnya. Kenapa dia bisa kita kagak? Ada masalah pada manage waktu. Ada masalah. Dulu waktu duit kecil, belum jadi bos, cukup tuh buat makan. Enggak punya juga banyak sangkutan kita. Begitu, pas duit rada banyak kan mulai berpikir apa aja kebaca sama kita. Gitu, akhirnya pertaruhan lah kita, jebol lah kita, ribet kita, salah kita. Manage, segalanya di manage. Begitu. Dulu ya Allah, rumah masih kecil, reot dari bilik. Begitu. Waktu kita nanya mama, nggak dikunci, biarin aja. Paling juga nyolong dangdang. Begitu maling. Bener gak? Udah lu kalau mau kunci ganjel aja tuh pakai bambu. Suruh ganjel pakai bambu gitu tuh rumahnya. Ngalamin? Oh, udah tua berarti kalau ngalamin. Tuh begitu. Sekarang rumahnya gedong, mewah. Rumahnya ya Allah dijaga depan sama security. Depan rumah lagi klaster, ada security lagi. Depan rumah ada anjing. Bingung. Dulu ngorok enak. Begitu yang rumahnya bilik, tenang jiwanya. Kenapa sekarang agak tenang? Ada masalah dalam jiwanya. Dan ngaji kita ini ngedandani jiwa. Jiwa biasa aja. Jadi orang dikata sederhana itu sikap hidup. Begitu miskin, itu nasib hidup. Nasib, bukan sikap. Bukan. Orang semuanya bisa. Gitu. Begitu. Jadi yang namanya Rasulullah SAW itu bukan orang miskin, orang yang sederhana. Gimana miskin? Bisa dibaca, ada satu orang pimpinan daripada Yahudi masuk Islam. Dia bilang, "A'tini ya Muhammad, bantulah saya wahai Nabi Muhammad." Dikasih sama Nabi. Berapa kasihnya? Bisa dibuka di kitab hadisnya itu. 100.000 ekor kambing sama Nabi. Nih buatmu 100.000 ekor. Tapi sekarang aja mau Idul Adha, seekor kita jual murah dah, big sale, 1 juta. 100.000 ekor tuh, 100.000 kali 1 juta. Berapa itu?
Wih banyak aja dah, puyeng hitungnya, digitnya di handphone habis, digitnya. Sampai dia bilang sama masyarakatnya, ay qaumi aslimu, masyarakatku ayo pada Islam. No Muhammad yontini atau aman layak saliktar. No Muhammad gila dia, bagi gue ngebagi yang kagak takut miskin dia. 100.000 ekor. Kita belum paham orang kayanya kita ngorban habis 100.000 ekor, kayaknya belum dah. Begitu sudah. Ini nih bagaimana memanage. Nabi kan bukan orang nganggur, Nabi dakwah juga, Nabi berkeluarga juga. Bininya bukan atu banyak, bagaimana ngaturnya? Kita bini atu kelepotan juga. Bener nggak? Nah, ada masalah pada waktu kita. Ada masalah. Begitu. Nabi bininya banyak. Waktu wafat tinggal 9. Nabi kebagi. Begitu. Lah kita bini atu begitu, puyeng begitu, dipuyengin begitu. Ya Allah, mau gimana lagi? Emang cerewet, emang wataknya. Kemarin ngomel, hari ini ngomel, udah biarin aja, sampai bosan. Apa-apa, begitu, biasa aja, begitu itu. Ini saya pengen ketika ada HP dicas tuh rumah sejam baterainya penuh, ini namanya HP bener. Ada HP dicas bukan sejam lagi, sejam lebih dicas, itu kagak dicabut mati lagi. Ini namanya apa namanya? Drop. Oh, namanya drop. Nah, begitu. Termasuk baterai bagus nggak ini? Jelek. Jangan sampai waktu di majelis kita ngaji sejam, ngangguk-ngangguk, tenang, keluar dari masjid puyeng lagi. Ini jelek nih baterainya. Drop. Apa? Soak. Oh, soak. Namanya soak. Nih baterai soak kali. Di majelis ngangguk gitu, dia tenang di majelis, keluar dari majelis stres lagi, ada masalah pada baterainya, masalah ini gitu. Soak ini kita nggak pengen kayak baterai, kita kan hati gitu, di majelis tenang, keluar dari majelis jauh lebih tenang. Insya Allah ini harus diatur. Yang sampai ngangguk-ngangguk, ngantuk ini gitu, ada di mana ini kita ngaji. Maka caranya supaya waktu kita berharga, supaya waktu kita bermutu, alokasikan waktu itu. Jam berapa untuk apa, jam berapa untuk apa, jam berapa untuk apa, jam berapa untuk apa, harus diatur. Kalau dia enggak diatur, acak-acakan. Begitu. Ini harus diatur. Begitu. Ini aja udah dibisikin. Guru pokoknya jam 9 kudu berhenti. Begitu tengah 10 guru ada di serengseng, belum bismillah ini. Haul guru kata. Ya haul lagi kata gitu. Ini harus diatur. Meleset lagi. Begitu. Jadi saya pulang dulu, dia pulang. Hobi udah kegadaan. Gitu, saya pulang harus diantarin, nunggu di tol, gitu. Di pintu tol tuh ada kayak begitu. Nggak apa-apa, kalau hujan bagaimana? Nggak dipikirin kan? Yang penting waktu. Orang biar nggak ngamuk begitu. Waktu itu begitu. Namanya wazib waqtak. Atur waktu-waktu mau diatur. Kita harus bisa ngatur. Kalau kita guru, kapan kita ngajar, kapan kita ngederes. Jangan ngajar, belum nggak ngederes sebelum ngajar. Dibaca-baca, ditelaah apa yang bakal mau disampaikan, bagaimana biar bisa paham.
yang mendengarkannya biar ngerti. Itu harus ditelah. Kalau kagak selagu-lagunya kita nggak boleh, harus disusun, diatur begitu. Kalau kita belajar, kapan kita ngadaras, kapan kita mutalaah, kapan kita menghafal pelajaran, begitu. Kalau kita pedagang, kapan kita harus belanja, berapa badangnya, apa yang kosong, apa yang ini, apa yang ini, semuanya ada. Itu apa itu? Waktu. Semuanya enggak boleh ada yang terhambur sia-sia. Harus punya nilai, harus punya nilai. Apa aja terserah, yang penting punya nilai. Apa olahraga, kayak kapan kita olahraga harus jelas. Begitu. Itu pagi ngaji, dohor ngaji, begitu asar dipanggil lagi, bapak lu kemana? Ngaji. Isya masih ngaji, jam 12 masih ngaji. Gue heran bapak lu ngaji mulu. Di mana ngaji? Ono di gardu, diintip, lagi ngatur biji, benteng sama setel. Begitu lagi digeser-geser pion, ngaji. Oh ngatur biji. Gue kira ngaji beneran. Gitu, bahasanya cantik, ngaji lagi. Begitu, ngatur biji catur. Ya Allah. Begitu. Gitu. Ya, emang ada kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada dong, curiga saya. Kalau kita jadi pejabat, apa yang harus diatur? Kalau kita pensiunan, apa yang diatur? Semuanya ada. Harus diatur dan masing-masing kudu duduk pada kelasnya dan bakal nyampai kepada tujuannya. Fokus saja. Nggak ada yang namanya gali sumur gak keluar air, terus aja ntar keluar air. Kerjaan kerjain aja, ntar juga bakal berbuah, ndak bakalan enggak. Yakini dah. Yang penting bagaimana kita mengatur waktu agar supaya dimanage dengan benar. Kalau enggak nanti ada titik kejenuhan. Ada orang akhirnya jenuh hidup. Udah kita ke puncak aja dah, cari hiburan biar tenang, pesen dah cari hotel, ya online dah. Ini mahal nih, nggak ada yang murah. Coba hotel murah di Google. Nah, ini murah nih. Baik deh cari yang murah aja, naik ke atas tinggi, nyelip murah, nggak pinggir jalan biasanya. Begitu. Pulang, ya Allah, mana jalan one way lagi. Begitu ya, kudu haplusan dah. Begitu. Akhirnya macet. Tuh sampai rumah, uring-uringan, badan pegel. Lah, pegel dari mana? Lah habis dari puncak, katanya hiburan senang. Kenapa pegel? Begitu. Lah ada orang di Pondok Pinang. Pondok Pinang mana? Pondok Indah bukan. Pinang Mas, Marian dikit. Mana? Jati Indah. Enggak ke puncak-puncak, biasa aja lah, enggak pakai stres. Lah ini kan berbicara suasana hati, bagaimana kita mengelola aja suasana hati. Inilah yang harus diatur waktu kita. Bagaimana setelah dialokasikan, wasrifan kullan bima huwa laikun mutabattila. Sesudah kita atur jam sekian kita begini, jam sekian nonton TV, ini lagi rame ini, apa namanya ini, MU lagi rame MU, begitu. Ini nih lumayan ini rame, kita nonton jam sekian, jangan dilewati jam sekian sampai jam sekian. Udah hiburan ya udah, jangan habis ini coba yang lain. Ya ini namanya enggak tertib. Sama diri sendiri aja nggak komitmen, gimana sama orang lain? Maka kita itu dituntut komitmen tuh sama diri sendiri. Saya jam sekian saya mau nonton TV, udah jangan dilewatin. Kalau dilewatin kita udah ingkar sama diri aja, program diri aja diacak-acak sama dirinya, maka nggak bisa. Maka kita harus atur. Begitu. Kenapa kita harus mengatur? Jiwa kita ini ada kejenuhan, ada titik jenuh manusia.
Maka kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, lamma alimal haqqu wujudal malali minka lawana laqad ta'at. Ketika Tuhan tahu sebagai pencipta bahwa makhluknya yang namanya manusia ini ada titik kejenuhan, maka aktivitas itu dibikin aneka ragam. Sholat enggak sholat terus, ada waktu yang diharamin sholat biar ibadah yang lain, biar enggak jenuh. Sholat enggak, ada ganti zikir pada asar, pada subuh wirid. Aktivitasnya ini keburu-keburu diatur kapan kita baca Quran, berapa ain, seain, enggak apa-apa. Saya kapan kita baca Sallallahu Muhammad, diatur. Kapan kita baca ini, kapan kita begini, kapan kita baca itu. Begitu. Kenapa? Supaya kita tidak ada muncul kejenuhan. Begitu. Makanya aneka macam ibadah itu karena supaya kita enggak ada kejenuhan. Puasa sebulan, ntar ada lagi puasa Syawal, ntar lagi ada puasa Ayyamul Bid, ada supaya enggak jenuh. Begitu, enggak jenuh. Begitu, enggak jenuh. Itu harus ada. Begitu, enggak jenuh. Baju ada warna kuning, ada warna putih, enggak jenuh. Begitu. Jadi semuanya ada. Kita silakan. Begitu, silakan. Enggak apa-apa. Begitu. Ibadah apa yang kita mau atur supaya jiwa kita enggak ngalamin kejenuhan, sudah kita atur. Pergunakan waktu itu untuk dihabiskan untuk ibadah. Kalau enggak bisa, waktunya dihabiskan untuk ibadah, bikin jam. Saya bukan kelasnya. Bila waktu saya harus dihabiskan untuk aktivitas ibadah, enggak bisa. Gua kan masih muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surga engkau ngeluh, ya kan? Begitu. Tapi enggak apa-apa. Bila kita enggak bisa 24 jam diisi dengan ibadah, kasih jam. Kapan kita ngaji? Hari apa kita ngaji? Jangan dilanggar itu. Jangan dilanggar. Kecuali udzur syar'i, sakit, bab lain. Gitu. Enggak boleh kita rombak. Dirombak bakal jadi bahaya gitu. Enggak bisa. Begitu. Maka kemudian itu, siapa orang pengen masuk surga duluan, itulah orang-orang yang pandai memanage waktu. Siapa orang pengen masuk surga enggak dihisap, caranya satu, manage dia punya waktu, diisi waktunya buat hal-hal yang baik, agar supaya isinya semuanya warna-warna kebaikan. Kalaulah kita enggak bisa untuk membuat itu, paling tidak sebagian besar waktu kita diisi buat warna kebaikan. Begitu. Jam sekian sholat, berapa menit kita sholat? 10 menit lah. Baik, 10 kali 5, 50 menit, belum sejam, anggap sejam. Ditambah qobliyah, ba'diyah dan tetet bengek. Ini untuk baca zikir ini berapa, untuk ini berapa, untuk ini berapa. Atur. Bisa-bisa. Begitu. Lihat teman-teman kita yang pada bisa umroh. Saya suka bilang, setiap tahun yang umroh gratis. Artinya gratis tuh enggak gratis, dibayarin orang dia. Itu bisa paling dikit 30 sampai 40 orang. Kenapa? Karena dia pandai memanage. Gitu. Emang dia niatin. Dia naruh duit sehari 2.000 perak kadang, ada yang 3.000 sepanjang saya tahu mereka ada yang 5.000. Anterin saya ke Rasulullah. Di manage ini memberikan keberkahan. Sebab su'ut tadbir yurisut tadmir, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Buruknya manajemen hidup akan mendatangkan belangsak hidup. Begitu. Segalanya harus di manage. Enggak bisa, maka di manage bisa.
Ada yang ngadu sama kita, guru baru dapat nih 1 juta, tapi diongkosin oleh tetangga. Ini bagaimana duit 1 jutanya ini? Udah bawa aja ke Mekah buat sedekah. Ente kan niatnya ke Rasulullah, bawa aja ke Rasulullah, dibagi-bagi sama tetangganya Rasul. Oh begitu Pak. Macam-macam. Kenapa? Karena memanage waktu. Kalau nggak bisa. Ngorban di manage. Korban mahal, ya Allah. Nggak ada agama ini yang mahal, kagak ada. Inna hadad din yusrun. Agama ini mudah, murah tapi bukan murah. Begitu. Kurban ya Allah. Coba direnungi sama kita. Main aja ke PIM, no PIM. Dekat PIM 2 deh. Gitu, yang lebih dekat lagi. Main aja. Kambing sama handphone Samsung S7. Mahal mana kira-kira? Hah? Hah? Handphone. Handphone bisa gonta-ganti. Kalau Idul Adha nanya mulu sama kiai, kalau belum akekah dulu apa kurban dulu? Gitu kata kiainya, akekah dulu selama. Entar tahun depan nanyanya itu lagi. Belum akekah ngorban apa akekah? Udah akekah aja selamat. Sampai 10 tahun nanyanya itu aja. Nanyanya emang juga dasar kagak mau. Nanyanya itu mulu nanyanya. Padahal kurban tuh murah. Ya Rabbana amaroko dan apa Samsu dah. Samsu, jiwaku sampai surga. Jangan dicatat. Jiwaku sampai surga. Maka lambangnya 2, 3, 4. Emang begitu kalau pengen sampai surga. 2 sholat subuh, 3 maghrib, 4 asar, dohor, isya. Jangan tinggal. Ini baru jiwaku sampai surga. 2, 3, 4. Jangan ditinggal. Gitu. Jangan dicatat. Rokok Samsu itu berapa sebungkus berapa? Hah? 20.000. Baik, 20.000 sebungkus. Sehari sebungkus dah. Enggak usah 2 bungkus, sebungkus saja. Sebulan berapa? Hah? 600.000 sebulan. 10 bulan berapa? 6 juta. Karena masih 2 bulan. Gitu. 1.200.000. Jadi 7.200.000. Dapat kambing? Hah? Dapat. Berapa? 2. Ya Allah. Dah. Mulai sekarang saya ngerokok setengah bungkus. Iya. Ini coba dipikir. Begitu. Apalagi saudara Sampurna mil berapa? Ya 30 sebulan 900, 10 bulan 9 juta. 2 bulan lagi 1 juta hampir 11 juta gitu. Bisa hitung tiap tahun ngantri mulu daging kurban, ngantri mulu nyalain pengurus aja. Emang dasar pas pengurus Bang Haji ini nih emang sentimen sama gua kagak dibagi. Emang kurang ngajar dia, najong banget dia, pakai najong. Apa itu najong tuh ya? Ya begitu tuh, hancur banget omongannya begitu. Padahal dia ngerokok ya Allah Sampurna ambil 2 bungkus sehari. Apa enggak 60.000 itu? Bisa 60.000 sebulan. Ya Allah 180. Hah? Bener gak? Hai? 1,8 begitu. 1,8 1.400.000 itu baru sebulan. 10 bulan. Ya Allah. Betul. Mana badannya gede, ngorban kambing, ya Allah, kambingnya kayak begitu lagi. Waktu dipotong nih, kambingnya bunyinya nyari apanya? Berarti kambing apa? Iya anakan gitu. Dinaikin sama di dunia aja patah kakinya. Badan gede begitu ngasih kambing yang kecil banget. Ya Allah, siang saya pengurus masjid. Hitungan sih banyak, temen kambing kecil kok kagak cukup. Curang nih, curang bukan kecil.
Yang benar. Saya curiga nyengir-nyengirin ini. Ya Allah, manage waktu. Kalau di program bisa di program bisa. Kan di program begitu rapi-rapi ya, begitu di program. Maka karena itu wasrifah, gunakan waktu. Kalau kita nggak bisa dalam 24 jam untuk ibadah, kata kita gue belum kelasnya, baik jam berapa yang kita mau duduk berdua sama Allah, jam berapa adanya duduk di sejadah, komitmen kita sama diri sendiri, duduk di sejadah, wudhu, biar kagak sholat duduk aja, mau berapa menit, sejam, 50 menit, setengah jam, 15 menit, duduk aja mau buat berdua-duaan sama Tuhan. Begitu. Mau baca apa? Nggak ada yang dibaca, ngomong aja sama Allah. Ya Allah, beras nih kagak ada ya Allah, beras gitu, repot beras. Udah gampang deh laut, mau beras, garam ada garam. Kalau nggak ada garam, ngupil aja ngupil ya Allah, udah asin juga. Ada begitu. Ngomong sama Allah, jangan sampai ngeluh di medsos. Jangan, mau ngapain? Ditolongin juga kagak, ditawain iya mau orang, ngapain? Duduk di sejadah, siapkan waktu untuk berdua-dua nama Tuhan. Inilah Tuhan, saya mampu dari 24 jam cuman bisa 0, doang, nggak apa-apa, 5 menit, tapi harus komitmen. Setiap jam sekian nongkrong di situ tuh, duduk, jangan geser. Ini baru bakal mendapatkan keberkahan. Jangan goyang-goyang. Begitu. Lihat yang goyang-goyang. Begitu. Musim batu, bisnis batu habis dia stres lagi. Ntar Cina lagi bikin lohan. Ntar apa lagi? Atorium. Kita ketinggalan mulu sama dia. Kita suka-suka dia. Begitu. Ribet. Maka kita harus menciptakan waktu. Berikan waktu kita buat dua-dua nama Tuhan. Begitu, biar kita ada. Begitu, biar dua-duaan. Yang orang lain enggak lihat. Begitu, tapi kita lihat. Apa? Manfaatin waktu sebaik-baiknya. Begitu, manfaatin. Ngobrol sama orang, niatkan nyenengin orang. Jadi kalau kita mau tahlilan dari rumah, aku niat mau datang tahlilan agar supaya tetangga saya girang, namanya idkhalus surur, dan menggirangkan orang itu ajaran Rasulmu ya Allah. Saya niat mau mengamalkan ajaran Rasulmu, menggirangkan teman saya datang tahlilan dapat ganjaran. Apa? Jadi waktunya berharga. Apa aja waktunya berharga. Waktu saya kalau diajak jalan-jalan sama kawan-kawan, guru jalan-jalan yuk ke mana? Ke Singapura. Saya nggak boleh mengecewakan jamaah majelis. Bagaimana ini caranya? Singapura, ntar saya ngatur waktu kan. Ziarah. Yang penting mau main USS dapat, mau lihat kasino ada. Yang penting kita ziarah. Begitu. Hiburan dapat. Begitu. Mau mana? Ke puncak ngaji, tawakufan. Betapa dia hiburan dapat, ngaji dapat. Yang penting kagak tinggal ngaji. Itulah yang dikerjakan dari dulu. Kayak begitu. Jalan-jalan, enggak ada jalan-jalan murni. Mesti harus ngaji. Jalan-jalannya harus ada nilai manfaat. Biar ada nilai jalan-jalan apa gitu, semuanya biar nilai. Begitu. Sampai ada jamaah majelis nanya, guru bagaimana si arisan ini biar bernilai juga, fatihahnya apa, biar jangan sampai mari kita doa sesuai keyakinan masing-masing. Kan gak enak juga sama-sama muslim, baca fatihahnya kita bagi, nih fatihahnya bang, baca begini,
berkadar. Udah, apa aja supaya kita punya waktu bermutu, kita punya masa berharga. Begitu supaya kita dikasih waktu oleh Allah nih manfaat, ditata, diatur, dikelola dengan baik. Atur jamnya, jam sekian sekolah, jam sekian pulang sekolah bantu orang tua ke pasar, jam sekian begini, jam sekian begini, jam sekian begini, jam sekian begini, jam sekian begini. Itu kita harus atur. Orang mau kata apa, kayak pelit apa ini, itu urusan dia. Kita sedekah sehari 2.000, enggak apa-apa, emang kelas mampunya segitu, di manage. Dan berhenti sehari 2.000 dapatlah sebulan 60, kan begitu. Dapatlah kira-kira 3 bulan kan 300, begitu ya kan, gitu. 6 bulan, 10 bulan 600, 5 bulan 300. Ada duit, ada pengemis datang, orang minta bantuan 100.000, ada begitu. Ada yang datang lagi 100.000, yang datang lagi butuh lagi buat bayaran anak sekolah 100.000 nih. Ada yang datang lagi, nggak ada. Pelit enggak, emang segitu adanya. Begitulah hidup. Jangan maksain diri. Apa aja yang maksain diri nggak bisa. Kita bukan bajunya, pakai baju orang lain, stres. Kelas kita kelas di mana? Kelas ini, ya udah kelas ini aja. Nanti suatu saat yang orang punya, kita bakal punya. Tetangga kita direktur, lakinya, laki kita punya laki kondektur, ujungnya sama, tur, depannya beda. Jangan bergaul sama dia. Tanya sama yang sama-sama kondektur, nanti bakal berkata, masih mendingan laki gue. Begitu, syukur sama Allah. Begitu, syukur. Saya suka bilang, kalau majelis menggaul nih, tunjuk ini sini kaya, tokonya banyak, duitnya banyak, ngaji lah kita. Kaya kagak, apa kagak, ngaji kagak, ibadah kagak, mau apa hidup kita? Mau kemana larinya? Paling kagak bila orang kaya dengan sedekahnya, lah kita dengan tahajudnya kayak yang dia kagak keburu karena ngitung duit, ngitung belanjaan. Apalagi dagangnya di pasar Bayoran, kan malam makin rame. Bukan tahajud makin jam 3 makin seru pasar Bayoran, ya kan? Begitu. Kita telat karena ketiduran di pasar Kedip belakangan. Begitu pagi-pagi kan suka ada Kedip kan bentaran doang ya, sepi. Ngedip udah hilang. Yang Kedip namanya. Ya kan sebentar. Kita nggak apa-apa, diatur waktunya. Kalau nggak diatur nggak bisa. Masak kalau diatur enak. Hari ini begini, hari ini begini, hari ini begini, hari ini begini, diatur, begitu, diatur. Gitu. Ditanya nggak pernah makan keluar, kagak. Orang di rumah juga enak, makan pakai ini, pakai itu, ada aja menunya macam-macam, diatur. Hari ini tempe orek, besok tempe bacem, besok tempe ditepungin, besok tempe dioseng. Udah, yang penting mah pakai bervariasi, nggak jenuh, kayak begitu. Inilah hidup begitu, kayak begitu. Kasur digeser biar nggak stres. Bulan ini ngadep mari, kacanya sebelah si kiri ganti sebelah kanan, geser gitu. Nggak bakal ribut bini, nggak bakal ribut. Bini cuma ngawal, bang gede juga ya kamar kita. Ya gede dari mana, emang segitu tanahnya, emang jadi luas sendiri, hatinya jadi luas. Begitu. Inilah hidup. Dari apa? Dari memanage waktu. Semuanya manage waktu. Nggak ada orang kaya yang nganggur-nganggur, duduk nyantai-nyantai, kagak ada. Begitu, kagak ada. Begitu. Maka apalagi moto belakangan. Begitu, bisnis jalan, orangnya jalan-jalan. Begitu, orangnya jalan juga, bisnisnya terus jalan. Karena online, silakan. Intinya manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita jangan omongin yang udah terbuang.
Berapa tuh waktu yang nggak bernilai buat kongkong yang nggak berfaedah. Aduh capek. Ke depan kita tata, kita hitung kapan ini kemari, kapan ini kemari, kapan ini kemari, kapan ini kemari, kapan ini kemari. Ini kudu diatur. Kalau nggak diatur, habis dah kita. Begitu. Harus kita mengatur waktu. Segini aja ngaji kita. Pandai-pandai mengatur waktu. Sebab itu pesan-pesan para orang-orang soleh yang mereka hidup berhasil. Hidup mereka bermutu, bermakna di dunia, berarti di akhirat, lantaran pandai memanage waktu. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad walhamdulillah. Segini aja.